Halo sahabat senior, jumpa lagi dengan saya Leli Huta-Julu di channel komunitas Pernah Muda. Channel spesial buat sahabat semua yang merasa pernah muda dan bagi warga senior yang berjiwa muda. Apa kabar semua sahabat? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya. Amin. Di meja ini saya ada kue kering Havermut. Ini manis ya, manis, rasanya agak gurih-gurih dikit dan bersarang. Bersarang artinya ada rongga-rongga kayak pori-pori gitu, jadi seperti renda. Ini adalah kue nostalgia. Sekarang saya ingin nostalgia sejenak ke zaman sekolah dulu, di mana setiap bulan Ramadan itu saya bersama kakak-kakak dan adik nih sibuk menyiapkan kue kering. Masak sendiri loh kami. Zaman ketika saya SD, itu sekolah liburnya panjang banget tuh. Jadi kami bisa memanfaatkan waktu itu untuk membuat kue kering. Dan biasanya kakak-kakak saya yang membuat adonan, mencetak gitu ya. Kakak-kakak saya bisa loh, dari satu resep ya, bisa dibuat bermacam-macam model dan bentuk dari kue keringnya. Ada yang dikasih glazur warna hijau, coklat, juga ada yang dicampur buah kering. Jadi dengan satu resep bisa menghasilkan berbagai warna dan bentuk kue kering. Satu resep dimodif. Dan tugas saya bersama adik saya nih, itu bagian untuk memindahkan nih kan dari loyang sudah dingin, lalu dipindahkan ke kaleng. Nanti menjelang lebaran tiba, itu yang dari kaleng dipindahkan lagi ke toples yang akan disajikan ke tamu di hari lebaran. Dan yang seru nih, proses pemindahan itu loh. Kami akan pisahkan tuh, disortir ibaratnya ya. Kalau yang bagus itu toplesnya yang bagus untuk tamu orang tua kami. Dan yang bagian yang agak gosong-gosong atau bentuknya kurang menarik gitu ya, itu jatahnya tamunya anak-anak. Kasihan deh. Jadi teman-teman kami dulu dapatnya rijekan. Dan itu bukan hanya saya loh, teman saya ternyata juga gitu di rumahnya. Jadi mereka tuh kalau yang buat di rumah ya, kalau yang gosong-gosong itu biasanya dikasih untuk tamunya anak-anak. Aduh, apakah sahabat punya pengalaman yang sama dengan saya waktu kecil dulu? Kue-kue yang rada-rada gosong gitu dikasihkan untuk toples anak-anak. Tulis di komen ya. Tapi ini sebenarnya ya, memang anak-anak tuh kan tidak begitu tertarik gitu ya dengan kue kering, sehingga toples-toples kue kering itu seperti kayak pemanis saja di meja. Anak-anak akan lebih tertarik dengan permen, coklat. Jadi ibu saya juga nyiapin tuh permen atau coklat. Setelah ibu saya suka beli majalah wanita seperti Femina, Kartini, Nova, majalah Sedap gitu ya, kue kami semakin bervariasi. Jadi kami ikuti tuh resep-resep di majalah, termasuk dari hasil kursus memasak ibu dan kakak saya. Jadi fotokopiannya tuh kami buat clipping. Ada beberapa clipping loh, buku clipping tebel-tebel bukunya. Nah, salah satu resep yang kami praktek adalah kue Havermut ini. Kue Havermut ini awalnya dipandang sebelah mata loh. Sama bapak saya, dilihat pas keluar dari oven gitu ya. Pas dilihat, kue apa sih ini? Karena memang dia kan bentuknya nggak sama ya. Karena tidak dicetak dan ketika dipanggang melebar ke sana kemari. Apalagi yang nyetak anak-anak. Dan bapak saya langsung underestimate gitulah awalnya kan. Jadi kami waktu itu kebetulan memang lagi puasa jadi nggak nyobain ya rasanya gimana. Jadi terus kami sepakat ya sudahlah nanti kalau sudah dipindahkan ke toples kita pindahkan ke toples buat anak-anak aja. Karena bentuknya itu loh. Tapi kue ini lucu unik loh, bersarang gitu, berpori. Jadi kayak renda gitu nih, kayak renda ini nih. Beberapa hari menjelang lebaran, saya mulai tuh memindahkan kue-kue yang kami buat dari kaleng ke toples.
yang akan disajikan buat tamu. Dan kami coba tuh, itu sudah buka puasa ya, kami coba kue Havermutnya. Pas kami makan, loh kok enak ya? Jadi bapak saya juga ikut-ikutan nyoba. Nyoba lagi satu, nyoba lagi. Itu bukan nyoba namanya ya. Dan bapak saya seneng rupanya. Akhirnya pada saat lebaran nih, itu kue Havermut malah dipromosiin. Semua tamu-tamunya suruh nyobain. Aduh, bener apa kata pepatah? Don't judge a book by its cover. Jangan ngelihat dari luarnya, tapi rasain dulu. Suatu ketika kami udah berganti-ganti resep masakan ya, mencoba praktek resep ini, resep itu gitu. Terus tidak ada satupun tuh yang mirip persis dengan kue Havermut. Tidak ada bahan yang pakai Havermut. Jadi saya kangen gitu ya buat kue Havermut. Dicari-cari resepnya, dibolak-balik buku clipping itu. Kami punya beberapa clipping masakan ya, resep masakan. Itu sudah dibolak-balik berjuta-juta kali, tetap nggak ketemu. Setelah sekian purnama, tiba-tiba saya iseng nih buka-buka lagi ya. Karena saya kangen bener dengan resep kue Havermut itu. Resep kesukaan Bapak, dan akhirnya ketemu. Wah, seneng banget saya. Jadi saya ingin berbagi kebahagiaan saya ini dengan sahabat semua. Berbagi resep kue kesukaan Bapak. Sebelum saya lanjut dengan video praktek kue Havermut, bagi sahabat yang suka dengan isi konten dari channel komunitas Pernah Muda, silakan pencet tombol like-nya ya. Dan bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Dan mungkin ada teman atau sahabat yang ingin berbagi tentang isi konten dari channel komunitas Pernah Muda, bisa di-share link channel ini. Terima kasih. Saya berbagi resep sekaligus juga praktekin kue itu. Dan ini dia videonya. Ini saya sudah siapkan bahan-bahannya. 150 gram gula aren, 150 gram Havermut, 150 gram margarin, setengah sendok teh soda kue, 1/4 sendok teh garam, 1 butir telur dikocok sampai naik. Nggak terlalu banyak ya bahan-bahannya. Sekarang kita tinggal membuatnya. Ikuti saya terus ya untuk membuatnya. Nah, ini 1 butir telur yang tadi akan kita kocok sampai naik ya. Oke, sudah cukup? Sudah cukup naik ya. Langkah selanjutnya, kita campurkan margarin dan gula aren, gula palem tadi ya. Dicampur ya. Oh. Nah, kedua bahan ini, gula palem dan margarin, kita taruh nanti di atas api kecil, diaduk-aduk terus sampai semua bahan larut benar. Hati-hati ya, jangan sampai gosong. Oke, kedua bahan ini akan saya masak dengan api kecil saja. Diaduk-aduk terus ya. Nah, ini udah mulai lumer, apinya kecil aja ya. Dan hati-hati jangan sampai gosong. Kalau sudah lumer semua dan sudah seperti menyatu gitu, nah bisa diangkat ya. Ini sudah mulai mau larut semua nih, diteruskan ya. Nah ini sudah larut semua, saya segera matikan nih apinya. Takut gosong saya. Oke, mari kita bawa ke dalam lagi. Ini hasilnya yang sudah lumer ya. Lalu kita masukkan Havermutnya ya. Nah, ini saya campur Havermutnya. Lalu kita masukkan baking powdernya dan garam. Aduk lagi sampai tercampur semua bahan ya.
Lalu masukkan telur yang tadi sudah kita kocok ya sampai naik. Yes, sudah tercampur semua bahan. Tinggal kita cetak ya. Oke, saatnya untuk mencetak dan ini saya sudah siapkan loyangnya yang sudah diolesi dengan margarin. Oke, ini saya nyalakan dulu ovennya sembari kita mencetak ya. Kita ambil sekitar 1 sendok teh, lalu kita taruh di loyang. Naruhnya jangan terlalu rapat ya, karena ini nanti akan mengembang ketika dia akan dipanggang. Oke, ini saya untuk sampel aja. Jadi saya ambil 3 ya. Ya, untuk ini 3 cukup. Nanti saya akan masukkan ke dalam panggangan ini. Kebetulan ini saya lagi nyalakan untuk dipanaskan. Kita tunggu sebentar sampai bunyi. Banyak semut. Oke, saya baca resepnya ya. Panggang sampai matang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya dengan panas sedang lebih kurang 180 derajat Celcius selama lebih kurang 20 menit. Setelah kue dingin, kue baru dapat dilepaskan dari loyang. Ini oven saya tidak ada suhunya ya, jadi saya langsung aja, kurang lebih aja, sekitar 5 menit. Ya, sudah mulai mengembang. Dia memang kita harus jarang-jarang ya naruhnya karena dia akan melebar. Nah, tuh lihat deh, melebar ya kan? Ya, sudah mulai melebar saudara-saudara. Sudah mulai merapat. Benar kata yang membuat resep, ini kue seperti renda. Karena lihat tuh, dia mengembang dan bersarang ya. Sudah mulai berubah menjadi coklat bagian bawahnya. Sepertinya harus dimatikan, itu udah mulai mencoklat. Saya takut gosong nih. Saya selesaikan dulu ya. Oke. Sepertinya jadi tadi cuman sekitar 4 atau 3 menit. Untuk adonan selanjutnya yang masih banyak itu, masih segambreng, saya akan gunakan oven tangkring atau otang. Karena tidak mungkin selesai cepat ini, bayangin aja segini ya. Satu sendok gini. Dan dia harus jarang-jarang supaya tidak menempel. Oke, mari kita buka. Tada! Akhirnya jadi juga ya. Tapi ini sepertinya di pinggirnya sudah mulai coklat tua, nanti kita rasakan. Dan ini hanya bisa dilepaskan kalau dia sudah dingin. Menurut resepnya seperti itu. Saya juga lupa-lupa ingat sih waktu kecil buatnya. Ternyata sahabat, ini saya sudah dingin. Susah juga ya ngelepasinnya ya. Waduh, ini saya akan coba dengan menggunakan loyangnya dilapisi selain dengan margarin juga dengan tepung terigu. Untuk adonan saya yang selanjutnya. Oke, mari kita coba. Nah, ini loyang yang akan kita gunakan untuk memanggang. Sudah saya bedakin. Sudah diolesin dengan mentega dan ditaburi dengan terigu. Oke, sekarang kita mulai mencetak ya. Sebenarnya saya tadi sudah mencoba dengan menggunakan loyang yang dilapisi dengan mentega dan ditaburi dengan terigu. Dan ternyata sahabat berhasil loh. Nah, sekarang giliran sahabat nih yang akan melihat kalau kita menggunakan loyang yang ditaburi dengan terigu. Oke, kita mulai cetak ya. Ingat jarang-jarang ya, karena dia takutnya nanti, karena mengembang nih memang. Dan ini sebenarnya bagusnya sih ukurannya sama ya. Tapi seperti biasalah, kalau udah seperti ini saya biasanya tuh nggak terlalu bulat gitu. Kayak orang-orang tuh bagus gitu ya. Kalau saya ya
biasa-biasa saja. Yang penting dia ukurannya 1 sendok teh. Kita lanjut sampai selesai. Agak dipipih-pipihkan dan harus jarang-jarang ya. Oke sahabat, sudah siap untuk dipanggang. Oke, ini tadi sudah selesai dipanggang dan sudah dingin. Dan ini saya akan coba lepaskan ya dari loyang. Mudah ya. Tidak seperti tadi. Nah. Aduh, ini tinggal diambil malahan. Ini sudah dingin. Ada yang keras dikit, nah tapi tidak apa. Kalau dilihat tekstur kuenya kurang mengembang ya, dan kurang berpori atau bersarang. Jadi nggak kayak rendak beneran, tidak seperti waktu cetakan pertama. Mungkin ini karena saya sempat meninggalkan adonan beberapa saat. Maklum, ada keperluan. Jadi adonannya sedikit mengental. Tapi nggak apa-apa kan? Manis juga kelihatannya. Tada! Inilah hasilnya. Kue nostalgia kesukaan bapak saya. 1 adonan loh ini. Banyak ya hasilnya ya. Dan ini akan saya pindahkan ke dalam toples ini. Untuk disajikan di depan. Pasti banyak yang suka. Bill, sini Bill. Kebetulan nih ada keponakan saya yang gagah. Mau kemana Bill? Mau ke kampus. Mau kampus. Coba dulu dong kue ini. Ini salah satu kue kering kesukaan Opung loh, Bill. Gimana? Enak. Enak. Manis. Alhamdulillah. Terus? Ini anak milenial nih biasanya terus terang dia nih. Terus? Agak ada rasa gosong dikit. Terus ini lagi direkam loh. Maaf ya. Maaf memang agak gosong sedikit kemarin. Enak tapi enak. Oke, sip. Makasih, Bill. Yuk. Lumayan juga ya hasilnya. Ini masih ada. Berarti dapat banyak nih 1 adonan. Ini akan saya masukkan juga ke dalam toples. Nah, itu tadi video praktek pembuatan kue Havermut. Dari praktek tadi saya ada 2 catatan nih. Kenapa saya jadi kayak agak tidak sesuai dengan zaman kecil saya dulu kuenya. Pertama, adonan itu saya tinggal. Ya, ada kesibukan lah. Jadi seharusnya dia agak cair, tapi ketika saya balik lagi untuk mencetak, ternyata adonannya sudah lebih kental gitu. Jadi dia agak susah untuk melebarnya. Tapi oke kok. Yang kedua, kalau loyangnya tidak ditaburi dengan tepung terigu, ternyata kita agak susah gitu loh melepaskannya. Walaupun sudah ditunggu sampai dingin kuenya dari loyang, itu agak susah, malah jadi hancur gitu kuenya. Gimana sahabat, tertarik untuk mencoba? Tertarik dong ya, enak kok kuenya. Nanti kalau sudah praktek, gimana hasilnya? Tulis di komen ya. Enak kuenya, manis, ada asin-asinnya gitu, crunchy. Tapi tadi komentator bilang ada gosong-gosongnya dikit. Maklumin aja ya. Yang masak itu saya yang ketika kecil tugasnya hanya memindahkan ke dalam toples. Jadi kalau kuenya agak gimana-gimana gitu ya, salahkan saya. Jangan salahkan resepnya. Iya. Sampai jumpa di konten masak selanjutnya. Ini kan bukan konten masak ya. Pede amat yang tadi aja harus remedial, harus diulang. Tapi nggak apa-apa, nanti kapan-kapan saya akan berbagi resep lagi yang lain. Yang penting yang mudah buatnya. Oke sahabat, terima kasih ya sudah menonton video saya. Bagi yang suka dengan konten ini, silahkan pencet tombol like-nya. Dan bagi yang ingin share tentang resep kue ini, silahkan share ke teman atau keluarganya. Semoga bisa jadi manfaat. Sampai jumpa lagi dengan saya di konten selanjutnya.